Di pusat kota, ada sebuah gedung tua 12 lantai yang sudah lama terbengkalai. Dulu, gedung itu adalah pusat perkantoran yang ramai, tapi sejak kebakaran besar di lantai 7, gedung itu ditutup selamanya. Orang-orang bilang, api di lantai 7 bukan hanya kecelakaan. Ada cerita gelap tentang ritual perusahaan, tentang pekerja yang dijadikan tumbal, dan sejak itu, lantai 7 dianggap angker. Namun rasa penasaran tak bisa dibendung. 4 sahabat, Raka, Dewi, Fajar, dan Lina, memutuskan masuk ke gedung itu malam hari untuk membuat konten horor. Mereka membawa kamera, senter, dan perekam suara. Saat mereka melangkah masuk, bau asap masih terasa, meski kebakaran itu sudah puluhan tahun berlalu. Mereka menelusuri lorong panjang di lantai dasar. Debu tebal menempel di dinding, kaca pecah berserakan. Saat kamera menyala, pantulan cahaya menunjukkan bekas tangan terbakar di dinding, seolah seseorang pernah mencoba keluar tapi gagal. Dewi mulai merasa tidak enak. Aku dengar, ada yang jalan di belakang kita. Tapi saat menoleh, lorong itu kosong. Di perekam suara Fajar, terdengar samar suara orang berbisik. Jangan naik ke lantai 7. Raka tertawa tegang, mencoba menenangkan, itu mungkin suara dari luar. Tapi mereka semua tahu, gedung itu sudah lama terkunci rapat. Mereka tiba di tangga darurat. Anginnya aneh, seakan keluar dari dalam gedung. Saat melangkah naik, setiap pijakan menimbulkan gema panjang. Di lantai 3, pintu besi berkarat tiba-tiba menutup keras sendiri. Brak, Lina menjerit. Raka mencoba membukanya, tapi pintu itu seolah terkunci rapat. Sudahlah, kita lanjut ke atas saja, kata Fajar, wajahnya pucat. Namun saat mereka sampai di lantai 5, terdengar suara gamelan samar dari atas. Padahal ini gedung kantor, tak mungkin ada musik tradisional. Suara itu, dari lantai 7, bisik Dewi, tubuhnya bergetar. Ketika mereka mencapai lantai 6, udara berubah sangat dingin. Kamera merekam sesuatu, bayangan hitam tinggi melintas cepat di ujung lorong, meski mata mereka tak melihat apapun. Lina mulai menangis, ingin turun. Tapi Raka memaksa, kita sudah sampai sejauh ini. Kalau mundur, semua sia-sia. Di dinding lantai 6, ada tulisan dengan cat merah yang sudah pudar. Yang naik ke lantai 7, tidak akan kembali. Detik berikutnya, lampu senter Fajar berkedip, dan dalam cahaya singkat itu, terlihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah hangus terbakar, berdiri di ujung tangga yang menuju lantai 7. 4 sahabat itu berdiri kaku di depan tangga menuju lantai 7. Sosok wanita hangus tadi sudah menghilang, tapi bau daging terbakar mulai menyebar. Senter mereka meredup, dan kamera merekam gangguan statis. Dengan gemetar, mereka melangkah naik. Pintu besi menuju lantai 7 ternyata terbuka sedikit, seolah memang menunggu mereka. Saat pintu itu didorong, terdengar suara berderit panjang, dan udara di dalam terasa jauh lebih panas dari lantai bawah. Ruangan itu gelap, dipenuhi meja kantor yang gosong, komputer terbakar, dan kertas-kertas hitam berserakan. Namun anehnya, di tengah ruangan ada meja rapat yang masih utuh, lengkap dengan kursi-kursinya, seakan api tak pernah menyentuh bagian itu. Dewi berbisik, kenapa meja ini seperti baru? Tiba-tiba, semua kursi bergerak sendiri, mundur perlahan, lalu berhenti menghadap ke arah mereka berempat. Seolah-olah, ada rapat yang akan dimulai. Fajar menyalakan perekam suara, dan jelas terdengar bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Kata-katanya kabur, sampai sebuah suara dalam dan berat terdengar lebih jelas. Tumbal belum lengkap, kalian yang berikutnya. Raka mencoba menantang, siapa kalian sebenarnya? Dari sudut ruangan, muncul sosok wanita yang wajahnya gosong terbakar, rambutnya menutupi setengah wajah, matanya menyala merah. Suaranya serak penuh amarah. Aku, salah satu dari mereka yang dikorbankan. Dan kalian, akan ikut terbakar bersama kami. Di detik itu, seluruh pintu dan jendela lantai 7 tertutup rapat, membuat mereka terjebak di dalam ruang rapat api. Udara di lantai 7 semakin panas, meski tak ada api yang menyala. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Kursi-kursi di meja rapat mulai bergerak sendiri, seolah diduduki oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lina berpegangan erat pada lengan Dewi, sementara kamera Fajar bergetar hebat. Dalam layar kamera, terlihat jelas bayangan hitam duduk di kursi-kursi itu, puluhan jumlahnya, menatap ke arah mereka. Salah satu bayangan berdiri, wujudnya samar, jas hangus, wajah melepuh,
matanya kosong. Dengan suara berat, ia berkata, "Kami dibakar hidup-hidup di sini. Tidak ada yang bisa keluar tanpa menggantikan kami." Tiba-tiba, api menyala di dinding, merambat cepat, namun anehnya hanya mengitari mereka tanpa membakar. Suara teriakan orang-orang terbakar bergema memenuhi ruangan. Raka, yang mencoba kuat, berteriak, "Kami tidak salah. Lepaskan kami." Tiba-tiba sosok wanita hangus itu muncul tepat di belakang Raka, berbisik di telinganya. "Kalau kau ingin keluar, serahkan 1 tumbal." Raka terpaku, tangannya gemetar. Sosok-sosok hangus lainnya kini mendekat, tangan mereka yang gosong terulur, siap menarik siapa saja. Dewi menjerit, "Kita harus keluar sekarang." Namun saat mereka mencoba berlari ke pintu, lorong berubah menjadi kobaran api, memanjang tanpa ujung. Dan di ujung lorong, berdiri wanita terbakar itu, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Api mulai melingkupi lantai 7, dan suara-suara arwah berteriak bersama, "1 tumbal, 1 tumbal." Api semakin menyala di sekeliling mereka, tapi tubuh mereka tidak terbakar, seakan-akan api itu hanya jebakan yang mengurung. Sosok-sosok hangus kini makin dekat, berbisik di telinga mereka satu persatu. "1 tumbal, sisanya boleh pergi." Dewi menangis, "Tidak, kita semua harus keluar bersama." Namun Raka justru menatap mereka dengan mata ketakutan bercampur putus asa. "Kalau memang itu satu-satunya cara." Lina menjerit, "Jangan bilang kau mau." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Raka mendorong Fajar ke arah para arwah. Fajar terjatuh tepat di tengah lingkaran api. Tangan-tangan gosong itu langsung menarik tubuhnya. Fajar berteriak sekuat tenaga, wajahnya penuh ketakutan, "Tolong, jangan biarkan mereka." Seketika jeritan itu terhenti, dan tubuhnya ditelan api. Yang tersisa hanya kamera yang tergeletak, merekam api berputar seperti pusaran neraka. Api di sekeliling mereka mereda. Sosok wanita terbakar itu mendekat, menatap Raka, Dewi, dan Lina. Ia tersenyum ngeri. "Janji ditepati, 3 boleh pergi. Tapi jangan pernah kembali." Tiba-tiba, pintu keluar lantai 7 terbuka dengan keras. Udara segar masuk. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga lari sekuat tenaga menuruni tangga, hingga berhasil keluar dari gedung itu. Namun begitu mereka menoleh ke belakang, gedung itu tampak utuh, gelap, seakan tak pernah terbakar. Raka, Dewi, dan Lina berhasil keluar dari gedung tua itu. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar, dan wajah penuh keringat dingin. Mereka tidak menoleh lagi, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari gedung sialan itu. Namun, saat mereka sudah sampai di jalan raya, Lina teringat sesuatu. "Kamera Fajar, kita harus ambil." Raka dengan cepat menjawab, "Tidak, biarkan saja, kita tidak boleh kembali." Tapi Dewi ragu, kalau ada rekaman di dalamnya, dunia harus tahu apa yang terjadi. Seminggu kemudian, berita mengejutkan muncul. Seorang petugas kebersihan kota menemukan kamera terbakar di depan gedung itu. Anehnya, kamera masih menyimpan 1 rekaman. Rekaman itu diputar oleh polisi. Di layar terlihat jelas, Fajar berlari ke arah pintu keluar, bukannya jatuh ke dalam api seperti yang mereka ingat. Namun pintu itu menutup dengan keras, dan dari belakangnya muncul sosok wanita hangus yang menariknya masuk. Di detik terakhir rekaman, Fajar menatap kamera, dengan mata penuh ketakutan, dan berteriak. "Mereka berbohong, bukan 1 tumbal, semua harus ikut." Layar lalu gelap, kamera padam. Raka, Dewi, dan Lina yang masih hidup menonton rekaman itu dengan wajah pucat. Mereka sadar, arwah-arwah itu hanya memberi mereka waktu. Malam itu, satu persatu dari mereka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, mereka kembali duduk di meja rapat lantai 7, dengan kursi kosong di samping mereka. Kursi itu, seolah menunggu giliran. Dan pada pagi hari, kabar duka menyebar, Raka ditemukan tewas terbakar di kamar kosnya, tanpa ada api yang menjalar ke ruangan lain. Cerita tentang gedung tua itu pun kembali menyebar, dan orang-orang memberi nama baru pada tempat itu, Gedung Rapat Api, tempat hantu menagih tumbal.